Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan banyak bicara tentang pengantar HRD gitu ya. Jadi em, kali ini HRD yang berbicara tentang sekup-sekup HRD gitu ya. Mungkin menarik dipelajari bagi Anda perusahaan yang sudah omsetnya lumayan, sudah tidak bermasalah dengan omset, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah memanage SDM itu sendiri, karena SDM sendiri juga aset gitu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi apa itu HRD? HRD adalah salah satu sekup bidang di perusahaan yang biasanya kalau di bisnis itu ada tiga ya, ada tiga ornamennya, yaitu marketing, operasional, dan SDM terakhir, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau orang mengira HRD itu buat apa gitu, nggak perlu kan, touch owner sendiri bisa langsung, nggak. Sebenarnya diperlukan ketika Anda perusahaannya sudah ingin running dan growth, berkembang, apalagi sampai buka cabang, sampai buka outlet sampai lebih dari 10, itu dibutuhkan manajemen HR yang solid gitu. Karena jadi kalau banyak orang berpikir bahwa HRD cuma ngurusin absen sama lemburan, nggak juga teman-temannya, itu personalia. Tapi kalau HR itu lebih mengurusi pengembangan, motivasi ya, kesejahteraan karyawan, dan juga segala seluk-beluk yang ada hubungannya dengan karyawan gitu. Oke. Dari beberapa fungsi-fungsi HR ini saya akan jabarkan singkat aja, bahwasanya ada yang namanya, kita bahas pertama rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi ini adalah memilih talenta terbaik yang memang melalui beberapa etape, beberapa proses prosedural yang itu harus dilakukan ketika merekrut. Tidak hanya like and dislike atau misalnya saudara atau apa ya, itu sebenarnya macam-macam sih ya. Jadi banyak mekanismenya. Jadi kalau kayak rekrutmen sendiri itu terbagi atas 3 kalau yang selama ini saya lakukan. Yang pertama adalah pro hiring. Jadi pro hiring ini adalah pola perekrutan yang memang tidak diumumkan, tidak di sounding, tidak di open locker, tidak. Tetapi kita mendengarkan dari ini sifatnya rekomendasi dari expert yang sudah 5-10 tahun di bidangnya, yang merekomendasikan seseorang yang memang yang merekomendasikannya ini juga expertnya di bidang. Misalnya akuntingnya ini yang merekomendasikan adalah akunting expert yang sudah 5-10 tahun bergelut di dunia akunting sendiri ya. Jadi misalnya dia biasa di TBK, jadi dia tahu requirementnya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi direkomendasikan oleh, dan biasanya tertutup ya, nggak open locker, soalnya nggak disounding. Terus yang kedua adalah open locker seperti biasa, kita open di job street, di job seeker dan lain sebagainya. Itu umum, secara umum. Itu pun kadang membludak, butuhnya 1 tapi yang lamar bisa sampai 200. Terus yang terakhir adalah biasanya by rekomendasi keluarga. Itu yang terakhir. Ini pada umumnya ya, pada umumnya. Saya nggak tahu kalau di perusahaan keluarga seperti apa mekanismenya, karena tertutup gitu. Cuman tadi adalah ada 3 pola rekrutmen itu, dan itu titik sentral dalam bagaimana kita memfilter, mensaring. Kalau saya punya kriteria sih standar aja ya. Biasa di teknik interview, kalau memang dia ada tes psikologi, kita lihat hasilnya seperti apa. Tetapi lebih banyak explore, elaborasi tentang kemampuan si calon karyawan ini biasanya di tingkat interview. Kematangan dia dalam menyampaikan, dalam presentasi, kemampuan dia menjual diri dia, seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi pola rekrutmen ini sangat-sangat vital untuk pertama kali kita merekrut orang. Dan sekarang lebih tren ketika merekrut tidak boleh ada sangkutan pinjol. Itu menjadi syarat utama. Makanya ini rahasia terbesar kenapa sekarang nyari kerja sulit, rekrutmen benar-benar ketat filternya, karena pinjol tadi ya. Kalau terkait pinjol atau BI checkingnya parah banget,
itu sorry to say, karena kita pengen merekrut orang kerja, bukan orang yang bermasalah dengan uang, gitu ya. Tapi ini nggak melulu, ini subjektif aja, gitu ya. Tapi subjektif itu yang sering banyak dipakai biasanya, gitu teman-teman. Dan kemudian setelah melakukan perekrutan, ada namanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi ketika karyawan sudah sekian lama, dia akan di in-house training, minimal in-house training. In-house training yang entah itu trainernya dari si HR sendiri atau dari manajer-manajer terkait, atau bahkan malah mendatangkan mentor dari luar, coaching dari luar, coach dari luar maksud saya. Jadi ada mentoring, coaching, monitoring, seperti itu. Dan itu penting sekali untuk meningkatkan soft skill dan hard skill daripada si karyawan tadi. Jadi nggak masuk kosong, keluar nanti kosong gitu, enggak ya. Tapi lebih dibekali. Tapi tidak semua perusahaan menyediakan itu terkait skill komunikasi dan leadership. Itu penting sekali. Nah, ini yang menjadi titik poin bagaimana karyawan itu bisa growth, bisa berkembang, dan dia bisa jenjang karir dari operator, terus jadi supervisor, leader, tim leader maksudnya, kemudian menjadi seorang manajer. Itu membutuhkan skill komunikasi dan leadership yang oke, dan itu dilatih teman-teman ya, gitu. Jadi nggak cuman asal ya gue masuk kosong keluar kosong, berangkat kerja pulang gajian terus gue pulang terus gue senang-senang dengan keluarga. Tidak semata-mata seperti itu. Jadi harus punya program pelatihan dan pengembangan, gitu ya. Kemudian setelah pelatihan dan pengembangan adalah manajemen kinerja. Bagaimana seorang karyawan itu dibina, diberikan training, diberikan coaching, mentoring gitu ya. Itu untuk selanjutnya mengelola kinerja karyawan. Jadi kita berusaha untuk memonitor setiap per semester seperti itu, apa kendala-kendalanya, apa yang harus kamu tingkatkan skillnya, terutama terkait kecepatan, kayak pembukuan, pelaporan, reporting di lapangan, itu memang harus up to date ya, day by day. Jadi ini bagaimana evaluasi tadi menjadikan pengembangan dan memicu untuk menjadi lebih produktif dan juga lebih memiliki akselerasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengejar poin-poin tertentu. Sekali lagi di sini ketika omset sudah tidak jadi masalah, maka kita akan lebih mudah untuk meng-create satu sistem manajemen HRD, sistem manajemen SDM yang berkesinambungan. Tetapi ketika masih mempeributkan omset belum tercapai titik poinnya, belum tutup poin dalam setiap bulan, akan sulit teman-teman. Karena yang dikejar adalah omset dulu. Jadi masih berantakan dulu nggak apa-apa, yang penting mengejar omset agar lebih bisa stabil atau bahkan terus bertumbuh, grafiknya naik terus. Baru kita bisa membenahi manajemen sumber daya manusianya. Setelah manajemen kinerja, maka ada kompensasi dan manfaat. Jadi kita pastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan posisi dan kontribusinya, gitu ya. Dan ini memang selain ada skala metrik gaji, ada juga struktur gaji, ada juga bonus dan tunjangan dan lain-lain. Tunjangan itu sebenarnya banyak ya, gitu ya. Ini sekali lagi kita bicara tentang perusahaan swasta dan startup gitu ya teman-teman, bukan yang PNS, bukan yang lembaga BUMN, bukan. Jadi bagaimana kita mengukur, dan itu adalah penilaian itu selalu ada untuk melihat bagaimana. Jadi naik gaji itu oke, misalnya kalau di standar umum kan naik gaji kan tiap tahun ya, tiap Januari itu pasti ada penyesuaian, tetapi tidak semua perusahaan menerapkan itu. Jadi ketika ada naik gaji serempak, bahwa serempak ya, tetapi nominalnya berbeda-beda, baik di tunjangan maupun di gaji pokok. Karena gaji pokok saya rasa sangat sulit untuk penyesuaiannya ya. Bukan sangat sulit, bukan nggak mungkin, tapi maksudnya penuh dengan pertimbangan. Tetapi ketika tunjangan itu mungkin bisa sifatnya kebijakan gitu. Dan ketika bahkan ada satu perusahaan yang menerapkan 1 tahun bisa 3 kali naik gaji ya, bukan tunjangan gaji gitu. Jadi ini lebih ke kebijakan perusahaan, tapi itu tetap harus melalui manajemen SDM yang terukur dan tertata, serta melakukan appraisal, konditenya seperti apa, dan raport dia seperti apa gitu. Yang terakhir, divisi HR juga bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan karyawan. Artinya ini mencakup program-program kesehatan mental, terus kemudian lingkungan kerja yang nyaman, hingga menciptakan
keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, tidak yang push pressure tidak, tapi work life balance dalam arti yang sederhana. Bahasanya memang harus diterapkan bagaimana sistem kinerja, sistem shiftingnya seperti apa, terus kemudian juga kembali lagi ke tunjangan-tunjangan dia di cover dengan BPJS, dia di cover dengan, bahkan di satu perusahaan yang sudah besar pasti 2 covernya, yaitu BPJS dan asuransi swasta yang memang benefit untuk keluarga si karyawan. Sekali lagi teman-teman, ini kalau sudah tidak bermasalah dengan omset ya, baru bisa diterapkan. Tapi kalau masih mengejar omset yang artinya masih belum di titik ideal secara omset dalam 1 tahun, mungkin masih belum terlalu menerapkan ini, gitu ya. Baik, semoga tips tadi bermanfaat, dan di zaman yang serba kompetitif ini maka standarisasi di dalam perusahaan sangat-sangat penting, gitu ya. Jadi goalnya adalah bukan hanya menghadirkan produk yang sesuai standar mutu secara ISO dan SNI, tetapi juga bahwa memberikan jaminan perusahaan ini beroperasi dengan cara efisien, aman, dan berkelanjutan untuk long term, gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bila teman-teman ingin memverifikasi atau ingin menstandarkan ISO dan SNI pada perusahaan teman-teman, startup teman-teman, ya monggo bisa menghubungi kami, bisa DM kami, maka kami akan membantu perusahaan Anda untuk mencapai standar kualitas internasional yang ketika sudah ISO dan SNI pasti jualan produknya lebih mudah, pasti akan meningkatkan rate dari perusahaan itu sendiri, dan juga tidak khawatir dengan sisi operasional yang masih belum standar. Otomatis ketika sudah standar akan mengurangi kendala-kendala kecelakaan kerja, terkena penalti karena terlambat pengiriman, dan lain sebagainya ya. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya, dan jangan lupa ingat ISO SNI, ingat kami. Terima kasih.